Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan contoh-contoh soal ujian sekolah berstandar nasional tahun 2021 pada bagian yang keempat. Kita lanjutkan untuk soal yang pertama. Soal ini materinya tentang lingkaran. Contoh soalnya, di dalam lingkaran yang berdiameter 24 cm terdapat sebuah juring dengan besar sudut pusat 30 derajat. Maka luas juring tersebut adalah. Untuk penyelesaiannya, jadi ketahui diameter sebuah lingkaran adalah 24 cm. Karena diameternya 24 cm, maka jari-jarinya dapat dicari dengan membagi atau mengali 1/2 dengan 24. Karena satu jari-jari sama dengan 1/2 kali diameter, maka 24 bagi 2 sama dengan 12 cm. Jadi jari-jarinya didapatkan 12 cm. Kemudian sudut pusatnya diberi lambang A sama dengan 30 derajat. Jadi sudut pusatnya 30 derajat. Maka luas juring, untuk luas juring rumusnya adalah sudut pusat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Luas lingkaran. Karena sudut pusat sama dengan 30 derajat, maka kita tuliskan di sini 30 derajat per 360 derajat dikali pi yang digunakan di sini karena jari-jarinya atau pengalinya bukan bilangan kelipatan 7, maka kita gunakan pi yang nilainya 3,14. Karena kita ketahui nilai pi itu ada 22/7 dan 3,14. Di sini kita akan gunakan pi yang nilainya 3,14. Jadi 30 derajat per 360 derajat kali 3,14 dikali 12 pangkat 2. Ini diambil dari sini pi r pangkat 2. 12 pangkat 2. Kemudian sini 30 per 360 derajat, di sini kita matikan saja nolnya 1. Ini juga, sehingga sisa 3 per 36. Ini disederhanakan, 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Kemudian 36 bagi 3 hasilnya adalah 12. Jadi 1/2 kali 3,14 kali 12 pangkat 2 ini sama dengan 12 kali 12. Nah, di sini yang 1/12 bisa kita kali silang dengan
12. Jadi 1/12 kali 12 ini dapat dimatikan sama dengan 1. Jadi di sini 12 bagi 12 hasilnya 1. Di sini juga 12 bagi 12 hasilnya 1. Sehingga sisa 3,14 kali 12. 3,14 kali 12 sama dengan 37,68 cm pangkat 2. Berarti yang benar adalah bagian D, 37,68 cm pangkat 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih lingkaran. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik O adalah pusat lingkaran, titik O adalah pusat lingkaran jika besar sudut COD 56 derajat, besar sudut ABD adalah. Untuk di sini yang diketahui adalah sudut COD. Jadi sudut yang di sini yang diketahui. Besarnya adalah 56 derajat. Kemudian yang akan ditanyakan adalah sudut ABC. Sudut ABD, sudut ABD. Ini yang akan ditanyakan. Penyelesaiannya sudut COD sama dengan 36 derajat. Di sini untuk menentukan sudut pusatnya, jadi sudut pusat di sini adalah sudut AOD. Ini sudut pusat yang menghadap ke busur AD. Jadi ini sudut pusat AOD menghadap ke busur AD. Sedangkan ini yang mau dicari ABD adalah sudut keliling. Sudut keliling ini menghadap busur AOD. Menghadap busur AOD. Nah, sehingga yang pertama yang akan dicari adalah sudut pusat AOD. Caranya karena sudut pusat AOD ditambah dengan sudut COD sama dengan 1 kali sudut lurus, berarti sama dengan 180 derajat. Maka sudut COD ditambah sudut AOD sama dengan 180 derajat. Sudut COD 56 derajat, sudut AOD belum diketahui, sama dengan 180 derajat. Berarti sudut AOD sama dengan 180 derajat dikurangi 56 derajat sama dengan 124 derajat. Ini adalah sudut pusat yang menghadap busur AD. Menghadap busur YAD. Berikutnya sudut ABD sama dengan sudut keliling yang menghadap busur AD. Sehingga sudut pusat, jadi hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau sebaliknya 1 kali sudut keliling sama dengan 1/2 kali sudut pusat. Maka sudut ABD adalah sudut keliling yang menghadap ke busur AD, sama dengan sudut pusat juga menghadap ke busur AD. Maka sudut ABD sama dengan 1/2 kali 124 derajat sama dengan 62 derajat. Karena sudut pusatnya ini tadi adalah 124 derajat dibagi 2, maka hasilnya adalah 62 derajat. Berarti yang benar adalah B, 62 derajat. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini soal tentang kubus.
bangun ruang sisi lurus atau sisi datar. Di sini Fahri membuat bangun dengan cara menumpuk kubus-kubus kecil seperti pada gambar. Bangun tersebut dicat seluruh bagian luarnya. Banyak kubus kecil yang terkena cat pada dua sisinya adalah. Jadi di sini ada susunan kubus-kubus kecil yang ditumpuk seperti ini. Kemudian di bagian luarnya ini akan dicat. Seluruhnya akan dicat, seluruh bagian luarnya akan dicat. Maka ada kubus kecil ini yang terkena cat hanya satu bagian sisinya, ada yang hanya dua bagian sisinya, ada yang tiga bagian sisinya. Yang kita cari adalah banyak kubus kecil yang terkena cat pada dua sisinya. Berarti mulai di sini ini, jadi mulai satu, kemudian dua, dia kena sisi dua sisi, ini juga, ini juga pasti kena sisi kubus kecil dari atas, dari depan ke atas. Jadi ini dari depan ke atas, kemudian ada bagian depan ke bawah. Jadi ini ada tiga bagian depan ke bawah. Jadi ini tadi tiga bagian depan ke atas, tiga bagian depan ke bawah, kemudian ada kubus kecil bagian belakang ke bawah. Jadi ini bagian belakang, jadi ada tiga bagian belakang ke bawah. Ada juga tiga bagian belakang ke atas. Berarti yang di bawah sini yang tidak kelihatan ada tiga bagian belakang ke bawah, ada tiga bagian belakang ke atas. Jadi ini yang ke atas, kemudian ada yang di bawahnya tidak kelihatan ke bawah. Kemudian kubus kecil bagian kiri atas, jadi bagian kiri atas, kiri ke atas. Jadi ini kiri ke atas ada dua, kemudian kiri ke bawah juga di bagian sini samping ada dua. Kemudian kanan atas sini, kemudian jadi ada dua. Ada dua ya. Kemudian yang di bawah juga ini ada dua. Jadi bagian kanan ke bawah, kemudian ada sisi kubus bagian kiri depan. Jadi ini bagian kiri depan, ini bagian kanan depan. Kemudian ada bagian kanan belakang, ada dua. Kanan belakang. Jadi ini tadi kanan bawah, kanan atas, ini kiri depan, ini kiri belakang, bagian kanan depan. Jadi ada ini bagian kanan depan, kemudian sisi kubus kecil bagian kanan belakang. Jadi ini bagian kanan belakang, ada dua. Berarti banyak kubus kecil yang terkena cat pada dua sisinya adalah, jumlahkan semua ini, ada 4 kali 3 ada 12, berarti tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 2 16, 12 kali 16 sama dengan 28. Jadi ada 28 ada 28
garis kecil yang kena cat pada dua sisinya. Berarti yang benar adalah bagian C. Berikut kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih bangun ruang, tapi ini bangun ruang sisi lengkung. Sebuah drum berbentuk tabung berdiameter 42 cm dan tinggi 60 cm, diisi penuh dengan minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dituang ke dalam beberapa kaleng kecil yang berbentuk tabung juga dengan diameter 14 cm dan tinggi 10 cm. Maka banyak kaleng kecil yang diperlukan adalah: untuk tabung kecil, yang diketahui tabung besar diameternya 42 cm, berarti jari-jarinya 42 bagi 2 sama dengan 21 cm. Jadi jari-jarinya 21 cm. Kemudian tinggi tabung besar adalah 60 cm. Kemudian tabung kecil diameternya 14 cm, maka jari-jarinya adalah 14 bagi 2 adalah 7 cm. Kemudian tinggi tabung kecil adalah 10 cm. Banyaknya tabung kecil yang dibutuhkan adalah volume minyak tanah pada tabung besar dibagi dengan volume tabung kecil. Maka untuk rumusnya volume di sini, karena bilangan-bilangan pengalinya adalah bilangan kelipatan 7, maka kita gunakan pi yang 22/7. Jadi 22/7 kali 21 pangkat 2 kali 60. Kemudian per 22/7 kali 7 pangkat 2 kali 10. Jadi di sini 22/7 kali 21 kali 21. Jadi di sini 21 yang satunya dibagi dengan 7. Jadi 7 bagi 7 dapat 1. 21 bagi 7 dapat 3. Kemudian per 22/7 kali 7 kali 7 kali 10. Berarti sama ini 7-nya kita matikan. 7 bagi 7 dapat 1. 7 bagi 7 juga di sini 1. Nah, jadi hasilnya sisa 22 kali 3 kali 21 kali 60 per 22 kali 7 kali 10. Maka hasilnya 83.160 cm kubik per 1.540 cm kubik. Jadi ini hasilnya. Maka hasilnya adalah 54 buah. 54 buah. Jadi ada 54 tabung kecil yang harus disediakan atau yang dibutuhkan untuk mengemas minyak tanah tersebut. Jadi yang benar adalah bagian C. Berikutnya soal berikutnya, ini masih bangun ruang sisi datar. Limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm, tinggi sisi tegak 10 cm. Volume limas tersebut adalah: penyelesaian, diketahui panjang sisi alas 12 cm, tinggi sisi tegak 10 cm. Rumus untuk volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Sedangkan ini luas alasnya karena berbentuk persegi, maka semua sisi-sisinya sama. Maka rumusnya di sini 1/3
sisi pangkat 2 dikali tinggi. Maka 1/3 dikali sisinya ada 12 cm, maka 12 pangkat 2 kali tingginya 10. Yang 1/3 ini kali 12 bisa dikali silang. Maka ini 3 dibagi 3 dapat 1. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Jadi hasilnya adalah 1 dikali 4 kali 12 kali 10 dan hasilnya 480 cm kubik. 480 cm kubik. Berarti yang benar adalah B, 480 cm kubik. Berikutnya, contoh soal berikutnya masih soal tentang bangun ruang sisi lengkung. Perhatikan bangun yang dibentuk oleh kerucut dan tabung di bawah ini. Luas permukaan bangun tersebut adalah penyelesaian. Di sini ada bangun yang terdiri dari tabung dan kerucut. Diameter tabung sama dengan diameter kerucut. Diameternya tabung sama dengan diameter kerucut sama dengan 14 cm. Jadi ini diameternya tabung dengan diameternya ini kerucut sama dengan 14 cm. Kemudian jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut, yaitu 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi jari-jarinya adalah 7. Berikut tinggi tabung 5 cm. Jadi ini tingginya tabung 5 cm. Sedangkan tinggi seluruh bangunan adalah 29 cm. Jadi tingginya ini gabungan bangun, tabung dan kerucut adalah 29 cm. Berarti tinggi kerucut dapat dihitung, dapat ditentukan dengan mengurangkan tinggi seluruh tabung dengan tinggi seluruh bangun dengan tinggi tabung, yaitu 29 dikurangi 5, sehingga didapatkan tinggi kerucut 24 cm. Maka luas seluruh bangun sama dengan luas tabung tanpa tutup. Jadi ini tabungnya tidak ada tutupnya karena yang menjadi penutupnya adalah kerucut. Luas tabung tanpa tutup ditambah dengan luas selimutnya kerucut. Maka untuk luas tabung tanpa tutup berarti luas alas ditambah dengan luas selimut. Jadi luasnya ini yang di alasnya di bawah ditambah dengan luas selimutnya. Kemudian ditambah dengan luas selimutnya kerucut. Maka rumusnya untuk luas alas karena berbentuk lingkaran, maka rumus luas lingkaran yaitu PR pangkat 2. Kemudian ditambah luas selimutnya tabung. Di sini yang alas ini di bawah adalah selimut, berarti kelilingnya lingkaran alas. Maka 2 pi R kali T kali tingginya tabung. Kemudian ditambah PRS. Jadi rumusnya untuk selimut kerucut, luas selimut kerucut adalah PRS. Nah, untuk garis pelukis, jadi S ini adalah garis pelukis. S adalah garis pelukis. Ini di sini sisi miring yang ada di sini ini S atau garis pelukisnya kerucut. Untuk menentukan itu sisi miring kita gunakan teorema Pitagoras. Maka untuk S sama dengan akar pangkat 2 dari jari-jari tambah tingginya kerucut. Jadi jari-jarinya kerucut 7 pangkat 2 cm. Kemudian tingginya kerucut adalah
24. Maka 7 pangkat 2 tambah 24 pangkat 2 sama dengan 7 kali 7 pangkat 2 sama dengan 7 kali 7 49. 24 pangkat 2 sama dengan 24 kali 24 sama dengan 576. Maka 49 tambah 576 sama dengan 625. Jadi akar pangkat 2 dari 625 berapa dikali berapa dapat 625, hasilnya adalah 25. Jadi 25 dikali 25 hasilnya adalah 625. Maka luas seluruh bangun seluruh bangun tabung tambah kerucut adalah pi R pangkat 2. Jadi tadi ini kita ambil kembali. Kita ambil kembali ini tadi. Pi R pangkat 2 tambah 2 pi RT tambah pi RS. Untuk pi R pangkat 2 adalah pi 22/7 kali 7 pangkat 2 tambah 2 pi RT 2 dikali 22/7 kali 7 kali tingginya 5. Ini untuk tabung. Kemudian untuk kerucut 22/7 kali 7 kali 25. Ini yang 22/7, 7 bagi 7 habis terbagi 1. Jadi ini yang 7 yang satunya habis terbagi juga 1. Masih ada 7 yang satunya, berarti 22 kali 7. 22 kali 7 di sini. Ini 2 kali 22 kali 7. Ini juga dimatikan saja. Jadi 22, 2 dikali 22 kali 5. Kemudian ini juga 22 kali 25. Hasilnya 22 kali 7 154, 2 kali 22 kali 5 220, 22 kali 25 sama dengan 550. 154 tambah 220 tambah 550 hasilnya adalah 924. 924. Berarti yang benar adalah B. 924. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini adalah soal kesebangunan, tentang kesebangunan. Di sini gambar berukuran alas 10 cm dan tinggi 20 cm. Gambar berukuran alas 10 cm dan tinggi 20 cm ditempel pada sebuah karton yang berbentuk persegi panjang. Jika gambar dan karton sebangun dan lebar karton di bagian kiri, kanan, dan atas gambar 3 cm, maka lebar karton di bagian bawah ada gambar adalah, jadi sisa lebar karton yang ada di bagian bawah gambar adalah. Sebelum kita lanjut ke penyelesaian, di sini kita gambarkan dulu kira-kira mungkin seperti ini. Jadi ini yang di tengah ini adalah gambar, kemudian yang di luar ini adalah karton. Jadi ini gambar yang berukuran 10 dikali 20 ditempel pada sebuah karton. Karton ini sebangun, namun ada sisa lebar karton ini ada di sini 3, kemudian di atas 3, di samping kiri kanan 3. Jadi kemudian yang di bagian bawah ini sisa lebar kartonnya di bagian bawah yang tidak ditempati gambar, tidak ditempeli gambar, ini tersisa. Ini yang belum diketahui, maka ini yang akan dicari. Inilah yang ditanyakan soalnya.
lebar karton di bagian bawah. Lebar karton bagian bawah, misalkan lebar karton bagian bawah ini kita beri lambang X, maka di sini yang akan dicari nanti adalah X sama dengan berapa. Jadi misalkan sisa lebar karton di bagian bawah gambar adalah X, panjang alas gambar 10, jadi ini 10, kemudian tinggi gambar 20, sisa lebar karton di bagian kiri, kanan, dan atas gambar masing-masing 3 cm. Panjang alas karton, jadi panjangnya ini alas karton, panjangnya ini ke sini, alasnya karton, sama dengan 3 tambah 10 tambah 3. Jadi ini untuk lebarnya ini, atau lebarnya ini alas 3 tambah 10 tambah 3 cm. Jadi lebarnya sama dengan 16 cm. Berarti di sini adalah 16 cm. Kemudian tinggi karton sama dengan tingginya ini karton yang di luar sama dengan ini 20. Jadi 20 kemudian ditambah dengan 3, karena 3 ke sini, 3 ditambah dengan yang di bawah ini X, maka 20 ditambah 3 tambah X, 20 tambah 3 sama dengan 23 ditambah X. Jadi ini sama dengan 23 tambah X. Untuk tingginya ini, tingginya karton. Maka untuk kesebangunan maka kita selalu memperbandingkan panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Panjang alas gambar bersesuaian dengan panjang alas karton. Jadi ini panjang alas gambar bersesuaian dengan ini panjang alas karton. Kemudian tinggi gambar bersesuaian juga dengan tinggi karton. Maka sini panjang alas gambar berbanding panjang alas karton, tinggi gambar berbanding tinggi karton. Panjang alas gambar 10, panjang alas karton 16, berarti 10 banding 16 sama dengan tinggi gambar adalah 20 sama dengan 20. Kemudian tinggi karton adalah 23 tambah X. Nah, sama dengan ini 10 per 16 disederhanakan, masing-masing dibagi 2 sama dengan 5 per 8. Jadi 10 dibagi 2 dapat 5, 16 bagi 2 dapat 8. Berikutnya sama dengan 20 per 23 tambah X. Jadi ini tadi 5 per 8 sama dengan 20 per 23 tambah X. Maka selanjutnya dikali silang. Kali silang. Jadi 5 dikali 23 tambah X sama dengan 8 kali 20. Maka hasilnya 5 dikali 23 sama dengan 115. 5 dikali X sama dengan 5X. 8 kali 20 sama dengan 160. Sama dengan ini tadi 5X sama dengan 160. Ini yang 115 pindah ruas, berarti kurang 115. Maka berikutnya 5X sama dengan 160 kurangi 115 sama dengan 45. X sama dengan 45 dibagi 5. Maka X sama dengan 9 cm. Berarti sisa lebar karton di bagian bawah yang di sini adalah 9 cm. Berarti yang benar adalah D, 9 cm.
Demikianlah pembahasan contoh-contoh soal ujian sekolah berstandar nasional pada bagian 4. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.